aku menemukan dirimu. 009. Kamu mau makan apa? Arga bertanya sambil menatap deretan menu yang tertulis dalam sebuah buku. Sejenak ia melirik Novi yang tampak bingung. Takoyaki itu apa ya, Mas? Namanya kok serem. Arga hampir tak percaya mendengar pertanyaan polos istrinya. Ia pasti sudah meledakkan tawa jika di restoran itu tidak dipenuhi pengunjung lain. Novi terkesan. Kampungan, namun sangat lucu di mata Arga. Kamu belum pernah makan di restoran Jepang. Malu-malu Novi menggelengkan kepala. Di kampung mana ada, Mas? Ada warteg sama. Warung bakso doang. Itu pun saya jarang ke sana. Oh, Arga mengangguk paham. Takoyaki, bukan takoyaki, jangan dipisah. Itu makanan dari tepung terigu dan ada potongan gurita di dalamnya. Novi kemudian melirik menu lainnya. Semua menu yang tertera terasa sangat asing baginya. Kalau suudon itu menu apa? Tanyanya polos. Ya ampun, suudon, Novi. Bukan suudon. Novi mengatupkan bibir rapat. Ia tampak bingung dalam memilih. Semua menu terlihat sangat cantik dengan topping masing-masing. Kalau gitu saya ikut Mas Arga aja. Dari tadi Arga lantas membuat beberapa pesanan. Keduanya menunggu selama beberapa menit hingga hidangan tersaji. Awalnya Novi tampak sangat antusias, namun saat suapan pertama, ia langsung mengeluarkan kembali makanan itu dari mulutnya. Rasa amis yang tercipta dari makanan menyerupai daun berwarna hitam kehijauan benar-benar membuat perutnya terasa mual. Kenapa? Tanya Arga. Makanannya amis, Mas, ucap Novi tampak ragu. Memang begitu rasanya. Kamu nggak suka, bukan nggak suka, tapi nggak kuat makannya. Arga mendesah panjang. Ya sudah, tidak usah dimakan. Saya pesan yang lain saja. Untuk kamu. Akhirnya, Arga memilih memesan steak daging untuk istri kecilnya itu. Namun, lagi-lagi Novi tampak kebingungan melihat potongan daging berukuran cukup besar. Ia bahkan sempat khawatir jika daging sapi tersebut masih mentah. Ini makannya gimana, Mas? Sini, saya potongin buat kamu. Novi menggeser piring miliknya ke hadapan Arga. Lelaki itu memotong daging berukuran kecil agar memudahkan istrinya. Nih, jangan khawatir, dagingnya pasti mateng itu. Iya, Mas. Terima kasih. Maaf ngerepotin. Menu kali ini cukup bersahabat dan enak menurut Novi. Meskipun sebenarnya ia lebih menyukai makanan utama dari nasi. Karena tidak akrab dengan menu western. Usai makan siang, keduanya menuju toko perlengkapan sekolah. Novi kembali terpukau oleh bangunan toko yang sangat mewah baginya. Deretan rak buku dan alat tulis menulis begitu lengkap dan tertata rapi. Semua tampak menarik dan bagus. Kamu belanja keperluan kamu dulu, saya mau ke sana sebentar. Arga menunjuk ke arah toko buku di depan. Iya, Mas. Silahkan. Begitu Arga menuju toko buku tersebut, Novi mulai berkeliling ke sekitar. Memilih beberapa perlengkapan meskipun masih sedikit bingung dengan harga yang tertera. Brak. Keranjang belanjaan milik Novi terjatuh hingga isinya terburai saat bertabrakan dengan seseorang. Novi yang panik langsung memunguti belanjaan yang berserakan di lantai. Maaf, Mas. Saya nggak sengaja, ucap Novi kepada lelaki yang bertabrakan dengannya. Nggak apa-apa, kok. Saya yang minta maaf karena nggak lihat-lihat, balas lelaki itu, lalu membantu Novi memunguti belanjaan. Ia lantas bangkit dan mengulurkan tangan untuk membantu Novi berdiri. Namun, tentu saja tak disambut oleh Novi.
Baginya gadis belia itu tidak baik bersentuhan dengan lawan jenis, sehingga memilih bangkit dengan tangan bertumpu pada lantai. "Terima kasih, Mas," ucapnya ramah sambil menundukkan pandangan. "Sama-sama. By the way, kamu lagi belanja perlengkapan sekolah, ya?" tanya lelaki asing. "Itu. Iya, Mas. Kebetulan saya baru pindah dan besok hari pertama sekolah." "Memang sekolah di mana?" "SMA Pelita." Alis tebal lelaki itu tampak berkerut tipis. "Wah, kebetulan sekali. Saya salah satu guru di SMA Pelita. Berarti besok kita akan ketemu di sekolah, ya?" "Apa? Guru di SMA Pelita? Jangan-jangan Mas ini kenal dengan Mas Arga," tebak Novi. Dalam hati, "Saya Niko. Senang berkenalan dengan kamu." Ia mengulurkan tangan, namun Novi hanya merespon dengan mengatupkan kedua tangan di depan Niko. "Nama saya Novi. Akhlaknya luar biasa anak ini. Manis pula." Niko memandangi gadis belia itu penuh kekaguman. Sementara tidak jauh dari tempat mereka, Arga sedang melakukan pembayaran di kasir toko buku. Sesekali ia menatap ke arah toko perlengkapan sekolah tempatnya tadi meninggalkan Novi. "Niko, sedang apa dia di sana sama Novi?" Arga bergumam dalam hati. Apa mereka saling kenal? Gawat ini. Arga buru-buru menyusul. Jangan sampai Novi membocorkan rahasia pernikahan mereka. Bisa saja kan Novi keceplosan. "Kamu ngapain di sini, Nick?" tanya Arga saat telah berada di hadapan Niko. "Hei, bro, kamu di sini juga? Temenin dia belanja perlengkapan sekolah," ucap Arga datar sambil melirik Novi. Niko tampak sedikit terkejut mendengar ucapan Arga. "Kamu dan Novi saling kenal?" "Iya, Novi itu keponakan dari kampung." Niko menunjukkan ekspresi lebih terkejut. Namun, kemudian ia tersenyum lebar. "Wah, bro. Aku baru tahu kalau kamu punya keponakan imut." Entah mengapa kata imut yang disematkan Niko membuat hati Arga terasa panas. Apalagi sejak tadi Niko memandangi Novi dengan tatapan berbeda. Tatapan penuh kekaguman. Belum pernah sebelumnya Niko seperti ini. Arga lantas melirik Novi demi melihat ekspresi wajahnya. Adakah Novi akan tersipu dengan pujian dari Niko? Jangan harap, karena Novi malah terlihat acuh tak acuh dan memilih kembali milih alat tulis menulis. "Mau kemana kamu?" Arga menahan lengan Niko yang hendak menyusul Novi. "Kamu serius dia keponakan kamu dari kampung? Bukannya kamu anak tunggal? Jadi dia ponakan dari mana? Memang kenapa?" Arga balik bertanya dengan ketus. "Gak apa-apa, sih. Manis dan kalem anaknya." "Kelas berapa dia?" Niko terlihat semakin antusias. "Kelas 3. "Oh." Niko kembali memandangi wajah yang baginya sangat imut itu, membuat Arga merasa seperti sedang berada di permukaan matahari. Satu lengannya langsung menutup mata Niko lalu berkata, "Jangan ditatap terus. Novi masih kecil." Ringan ponsel menjadi pemutus perdebatan antara Arga dan Niko. Arga segera merogoh saku jaket dan mengeluarkan ponsel. Nama penganggil yang tertera pada layar pun membuatnya mendesahkan napas panjang. Awalnya ia mengabaikan panggilan itu. Namun, berondongan panggilan yang masuk bertubi-tubi berhasil mengikis kesabaran seorang argawiraan. Ia lantas memberi jarak antara dirinya dan Niko untuk menerima panggilan. Sesekali ia tampak menoleh demi mengawasi gerak-gerik Niko, jangan sampai mendekati Novi. "Iya?" ucap Arga sesaat setelah panggilan terhubung. "Kok lama dijawab? Kamu di mana sekarang?" Wanita itu bertanya tanpa basa-basi. Sebuah sikap posesif yang selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Selama beberapa saat Arga terdiam.
Entah harus memberi jawaban apa. Jika berkata jujur, sudah pasti Alia akan menyusul. Arga benar-benar sudah hafal dengan sifat kekasihnya itu. Di mana? Kok malah diam? Alia sedikit mendesak ketika sang kekasih tak kunjung memberi jawaban. Aku di mall, Al. Temenin Novi belanja perlengkapan sekolah. Akhirnya Arga menjawab. Sebelum Alia kehilangan kesabaran. Perginya cuma berdua. Nada suara Alia seketika terdengar meninggi. Lebih tepatnya terkejut. Siapa yang rela jika kekasihnya yang notabene keren dan rupawan seperti Arga keluyuran dengan seorang gadis, meskipun itu keponakannya sendiri. Ia mau pergi sama siapa lagi? Masa mau ajak satu RT? Bukan gitu maksud aku. Kamu di mall mana? Tempat kita biasa jalan, jawabnya sedikit ragu. Aku ke sana, iya. Permintaan itu terdengar sedikit memaksa. Seakan tidak ada pilihan lain bagi Arga. Ya ampun, ngapain, Al? Aku sama Novi udah mau pulang. Sebelah tangan Arga terangkat memijat kening yang terasa berdenyut. Pokoknya aku ke sana, ucap Alia tegas, tanpa dapat ditawar lagi. Ya udah, terserah kamu. Sambil menghela napas dengan kesal, Arga menutup panggilan. Sorot matanya kembali mengarah kepada Niko. Tanpa disadari oleh Arga, Niko sudah berada di samping Novi, terlihat sedang mengobrol sambil menawarkan beberapa benda. Jangan-jangan mau ngerayu ini bocah, gerutu Arga dalam hati. Kakinya perlahan mendekat hingga berdiri tepat di belakang Niko. Ini bagus tahu, Sil. Masa buat sekolah kamu pakai tas murah? Nanti cepat sobek. Mending kamu ambil yang ini aja, tawar Niko berusaha meyakinkan pilihannya. Saya yang bayarin buat kamu, kok. Nggak usah, Kak. Makasih. Saya mau beli tas yang murah aja, tolak Novi. Kalau cepat sobek gimana? Suara serak Arga yang terkesan dibuat-buat itu membuat Novi dan Niko menoleh. Sudah, tanya Arga, seraya melirik troli belanjaan milik Novi. Sudah ada beberapa perlengkapan sekolah di sana. Sudah, Mas, Om. Novi mengatupkan bibir. Mulutnya baru saja kelepasan. Bukankah di hadapan orang-orang ia harus memanggil suaminya dengan sebutan, Om? Panggilan yang tak sengaja disematkan Novi itu pun mengundang tanda tanya di pikiran Niko. Apalagi setelah melihat ekspresi wajah Novi setelahnya. Tetapi kemudian ia mencoba menghilangkan pikiran aneh itu dan menganggap semuanya wajar-wajar saja. Gadis belia itu lantas meraih tas murah meriah seharga di bawah 100 ribuan pilihannya, lalu meletakkan di troli. Tanpa kata Arga langsung mengembalikan tas tersebut dan memilih tas untuk Novi, dengan harga lebih mahal dibanding pilihan Niko. Kenapa diganti, Om? Saya nggak apa-apa pakai tas yang tadi. Udah, nggak usah banyak protes, ujarnya ketus sambil melirik ke arah Niko. Abis ini, mau beli apa lagi? Tinggal beli sepatu. Belinya di toko itu aja. Arga menunjuk ke salah satu toko sepatu tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Sini, bayar dulu belanjaan kamu. Mengikuti langkah sang suami menuju kasir, Novi mendorong troli belanjaan. Keduanya saling diam selama beberapa menit mengantri di antara pengunjung lain. Sampai akhirnya sang kasir selesai menghitung total pembayaran. Novi mengeluarkan uang pemberian Arga. Ia yakin uang tersebut tidak akan cukup, sebab tas pilihan Arga saja harganya di atas 1 juta rupiah. Novi sudah mempersiapkan hatinya untuk menahan malu. Namun, Arga lebih dulu mengeluarkan sebuah kartu dan melakukan pembayaran. Pakai ini aja, lelaki itu menyerahkan sebuah kartu ke tangan kasir. Tapi saya masih ada uang yang Mas Arga kasih.
Belum ada kurangnya. Novi menunjukkan lembaran uang di tangannya. Itu buat jajan kamu aja. Tak lagi menyahut, Novi akhirnya diam. Sikap Arga yang super ketus dan dingin bagai gunung es itu selalu membuatnya merinding. Sayang, Alia tiba-tiba datang dan menelusupkan tubuhnya di antara antrian panjang. Bahkan sengaja menggeser Novi yang berdiri di samping Arga. Tangannya melingkar erat ke lengan sang kekasih. Seolah ingin menunjukkan kepada semua orang, terutama Novi, bahwa dirinya lah prioritas utama bagi Arga. Ini tempat umum, Al. Jangan begitu, tegur Arga, yang terlihat risih dengan sikap manja. Alia, iya, wanita cantik itu pun perlahan melepas genggamannya, lalu melirik ke arah lain. Ada Niko juga di sini. Haj? Al, sudut bibir Niko terangkat membentuk bulan sabit. Kamu lagi ngapain? Tanya Alia. Tadinya mau beli buku. Tapi malah ketemu Novi dan Arga. Oh. Memutus pembicaraan antara Alia dan Niko, Arga lantas melangkah menuju sebuah toko sepatu. Alia sama sekali tak pernah lepas dari sang kekasih. Menempel kemanapun, Arga melangkah. Sementara Novi membuang pandangan ke arah lain. Seketika napasnya seperti tertahan di tenggorokan saat memasuki sebuah toko sepatu. Harga yang tertera pada masing-masing sepatu membuatnya tercengang. Untuk gadis seusianya yang terbiasa hidup di desa, sepatu seharga 100 ribuan mungkin sudah tergolong mahal. Apalagi di toko tersebut, di mana sepasang sepatu dibanderol dengan harga jutaan. Kehidupan serba modern dan mahal seperti ini sama sekali tidak cocok dengannya. Ia merasa seperti alien di tengah manusia modern. Kamu mau yang mana? Tanya Arga. Novi terdiam sambil memilih sepatu. Selama beberapa saat ia tampak bingung. Melihat ekspresi wajah istri kecilnya itu, Arga sudah menebak bahwa Novi sedang mencari sepatu dengan harga termurah. Kamu biasanya pakai sepatu nomor berapa? Tanyanya kemudian. 37.